maka dengan harus paham bahwasanya
dia dulu kecil gede di sekolahnya jadi pintar, begitu pintar salah ngaji, kemudian diskusi kalau bapaknya Pak negara Indonesia ini negara apa? Ya negara Indonesia toh maksudnya Islam atau kafir? Ya Islam toh kafir Pak, nama apa? Nah mereka orang berhukum dengan hukum Islam. Nah terus ya berarti nek kafir tentaranya togut, polisinya togut, PNS-nya togut. Nah pakmu PNS nih, pemimpin mangan anggota sini PNS nih, jenengan dia togut. Jadi bapaknya sampai dikafirkan, akhirnya dia mencoba untuk menerjemahkan nek togut itu harus diperangi. Akhirnya dia bersembunyi di sebuah warung yang kosong. Begitu ada tentara parkir dan beribu, langsung ditubruk, dijak gelut di jero warung. Adalah tentara yang mungkin rada tua, dianya masih muda, tentaranya kalah di partainya. Dan akhirnya buah dari semua itu apa? Dia kemudian merumuskan jihad versi dirinya sendiri, mulai ransel diisi bom. Akhirnya melakukan kantor polisi, dan juru kantor polisi yang naik masjid pas sholat Jumat, akhirnya berdos. Polisinya akan mati, boten DPD mati. Dan bapaknya dikasih tahu gak kaget, panjenengan boten kaget, orang kaget orang kafir ini. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketidakpahaman tentang kondisi sosial politik sesuai dengan kacamata Islam yang merupakan asas dari keluarga Rabbani, akhirnya menghasilkan pemahaman yang keliru, bahkan orang tuanya sendiri dikafirkan. Ada juga yang kemudian ikut ormas tertentu, kemudian mengatakan hal yang serupa. Mas gandeng beramelu berbaiat kalau imamku, sekarang kita sudah beda jalan. Nek aku jaluk pegat, apa mau? Ayo dengan kafir. Karena dia memahami baiat itu harus kepada imam ormasnya. Oleh karena itu maka pagi hari ini kita coba sampaikan itu agar kita tidak salah dalam memahami, sehingga kita bisa hidup damai di rumah maupun di masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum coblosan Nabi SAW mengatakan bukan terkait coblosannya, tapi ini hadis yang kalau dikontekskan dengan coblosan itu cocok. Nabi mengabarkan tentang Dajjal. Beliau mengatakan inna Dajjal yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa nar. Dajjal itu metune nggowo niki misalnya pulau diperhati niki banyu terus niki geni. Dajjal itu metu nggowo banyu karo geni. Kemudian beliau mengatakan fa'amal ladzi yarahu nas ma'an fanarun tukhrik. Apa yang kemudian dilihat manusia sebagai air, sakjane geni. Geni sing iso ngobong sapa awake dhewe. Wa amal ladzi yarahu nas naron fama'un baridun anbun. Dan apa yang dilihat manusia sebagai geni, anggaplah ini geni ini. Maka niku sakjane banyu sing dingin tur seger. Banyu adem tur seger apa Pak? Es teh. Faman adraka dzalika minkum, siapa yang kalau nanti ketemu dengan Dajjal dan dia nyudoh niki banyu karo geni, kata Nabi fal yaqul ladzi yarahu naron, maka pilih ambil yang menurut pandanganmu itu adalah api. Fa innahu ma'un albun thayyibun, karena sakjane sing ketoke geni iki kuwi banyu seger tur enak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus hubungannya apa karo pemilu? Jadi ketika ngomongkan Dajjal yang sebenarnya akan datang dan dia akan membawa fitnah yang model ini. Artinya ketika jenengan pengen nonton si koyok ini, nek pas Dajjal teko, tapi
fitnah Dajjal itu bisa kita ambil pelajaran sebelumnya. Jadi orang kalau udah ketemu Dajjal itu udah musibah. Kadang itu keimanan itu menjadi sia-sia karena nggak terlalu nggak terlalu penting ketika ketemu Dajjal. Kemudian kita rajin sholat, karena yang bisa mematahkan Dajjal itu ilmu. Makanya nanti banyak orang yang kemudian ngikut Dajjal. Nah, kembali ke sini ya, sebelum Dajjal yang benar teko, ketika kita mau mengambil fitnahnya itu sebagai pelajaran, apa yang terjadi sebelum pemilu sing ketoke banyu ning asline geni. Napa? Sing ketoke banyu ning asline geni. Napa? Sadurunge coblosan itu. Amplop Pak. Ketoke duit. Mengko jenengan buka duit, kok kayak es teh dadi banyu to, seger to. Ning asline niku mau neraka. Allah mengatakan, Nabi mengatakan apa? Ar-Rasi wal murtasi fitnah. Orang yang menerima suap atau orang yang menyuap, ya termasuk sing ngeterkeni wong. Karena yang tim sukses itu ngeterkeni itu. Maka dua-duanya nyemplung neraka. Dan ini dosa besar. Jadi bukan dosa sepele, dosa besar. Sehingga ketika panjenengan kemarin menerima itu, apakah bentuknya duit, sembako, beras, kopi, teh, gula, gendang, diling-iling, gendang dicepake, ditoke, disedekahke ke orang yang tidak mampu. Jangan sampai, kata Nabi, ululah min nabada min suhtin panna wa ulabi. Perut-perut lambung-lambung yang terisi harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuk membakarnya. Jangan sampai goro-goro saya ketemu satu sewu dengan akhirat diobong gitu kan. Dan itu dosa besar, menerima suap. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum coblosan dan yang pun nyoblos, maka kita ngomongkan setelah coblosan. Nah, di dalam kitab-kitab akidah, jadi saya ngajar akidah di beberapa masjid. Itu saya ajarkan kitab akidah Sufyan Ats-Tsauri. Ini berdasarkan urutan pertama kali muncul kitab itu. Sejauh yang saya tahu, artinya mungkin enten panjenengan sing ngertos luwih suka sing luwih kuat kitab iki Mas. Nah, ini maka bari kula. Nah, yang saya tahu yang pertama itu kitab akidah Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian setelahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sufyan Ats-Tsauri ini kula ajarkan Masjid Sumber, Istiqlal Sumber. Kemudian kitab akidah Imam Ahmad bin Hanbal ini kula ajarkan atau Ubah Timpes. Kemudian akidah Imam Al-Muzani ini kula ajarkan Kadipino. Kemudian Imam Humaid ini kula ajarkan Triadan Mojolabal. Kemudian Imam Al-Kirmani atau 5 niku kula ajarkan Gentang. Kemudian Ar-Raziani ini belum. Nah, dari 19 kitab akidah itu 5 sudah saya sampaikan ke beberapa masjid. Yang menarik itu kalau kita comot di poin-poin akidah terkait dengan pemimpin, mereka semua menyebutkan kalimat yang sama. Ini menunjukkan ulama ini sepakat tentang hal ini. Dimulai dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan pada kitab akidahnya pada poin yang ke-9, beliau mengatakan wasabru tahta liwa'is sultan. Orang yang beriman harusnya sabar kepada penguasanya. Di sini digunakan kata sultan untuk menyebut penguasa. Sultan ini memang cekel sultan. Nah, sultan sing piye? Kadang kan kita rumangsa napa salate tertib, rumangsa ngaji, rumangsa menjauhi hal-hal yang haram, pengen penguasa yang soleh kan ngoten. Tapi apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Jahilun am adlun. Apakah penguasa itu jelek atau baik? Maka tetap sabar. Sultan yang baik ataupun yang buruk. Nah, sing baik itu sing pripun, sing buruk itu sing pripun, wis pokoke ana penguasane sabar. Pun mboten mau. Karena baik buruk itu timbangane benten-benten. Penguasa yang sholat belum tentu jenengan anggap baik. Penguasa yang kemudian bojone kudungan belum tentu kita anggap baik. Karena setiap kita punya parameter sendiri-sendiri itu. Maka baik atau buruk maka dengar dan taatlah. Itu yang pertama. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, sekali lagi ini kita akidah, jadi bukan tentang kitab fikih, tapi tentang kitab akidah.
Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dengan kalimat yang serupa, wasamu wa ta'atu lil a'immah. Seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada a'immah, imamnya. Ini yang kedua, tadi sultan, yang kedua menggunakan kata imamnya. Kemudian beliau juga menambahkan wa amirul mukminin dan amirul mukminin. Sultan, imam, amirul mukminin. Jadi namanya beda-beda. Kemudian beliau menggunakan kalimat yang serupa dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaitu al-barri wal fajir, yang baik maupun yang buruk. Jadi mau itu baik mau itu buruk, tak. Kemudian yang keempat, beliau menggunakan istilah wa man waliyal khilafah, dan siapa yang kemudian Allah berikan kekhilafahan, atau sebagian orang menyebutnya dengan istilah khalifahnya, sultan, imam, amirul mukminin, khalifah. Nah ini siapa? Nah dikatakan oleh Imam Ahmad, fastama'an nasu alaihi, di mana manusia bersepakat untuk berkumpul membersamainya, waradu bihi, dan meridhoi dia sebagai pemimpinnya, manusia secara mayoritas. Makanya nanti orang LDI ini pun gagal menerima karena dia membuat definisi imamnya sendiri. Padahal di sini dikatakan yang namanya imam adalah manusia semuanya. Ormasnya apa wae sepakat kalau pemimpinnya itu dan meridhoinya. Sehingga ada seorang ulama itu mengatakan, kalau kamu penasaran siapa pemimpin dari suatu kaum, dari suatu negeri, maka masuklah ke negeri itu dan tanyakan nama pimpinan tertinggi di negeri itu apa. Karena tadi kan istilahnya bisa sultan, bisa imam, bisa amirul mukminin, bisa khalifah. Ini menunjukkan nggak ada istilah yang baku. Jadi bebas mau menyebut apapun, yang penting manusia yang kumpul dan ridho, maka itu pemimpin kaum muslimin. Nanti ada orang yang gagal paham, orang LDI memahami pemimpin imam imam DD. Nanti orang HTI memahami pemimpin itu harus namanya khalifah. Nah, orang khalifah itu rakaku, gitu kan. Maka di sini disebutkan bisa empat ini atau yang lainnya tentunya. Artinya empat ini aja bisa, maka yang lainnya tentu bisa. Apakah disebut rojo, perdana menteri, atau disebut kaisar, atau disebut Indonesia apa? Presiden. Maka para ulama mengatakan kalau kamu masuk ke satu negeri, tanyakan di negeri itu nama pemimpin tertingginya itu istilahnya apa. Misalnya Indonesia, lebu Indonesia. Misal Pulau Afrika, lebu Indonesia. Pak, Indonesia ini pemimpin tertingginya namanya apa? Nama presiden, presiden. Kemudian pertanyaan berikutnya, tanyakan kepada warganya, siapa presiden negeri itu? Sinten Pak? Sinten Pak? Untuk tanya saya ngerti. Prabowo. Ya sudah. Ada yang mau ngomong presidennya Gulam gitu? Nggak ada kan? Ya sudah. Itulah pemimpin dengan. Itu cara memahami siapa pemimpin kita. Jangan sampai gagal terlebih. Nek gagal terlebih, oleh gitu. Wong LDI wis oleh, HTI pun oleh. Jadi enten jamaah Islamiyah, ada Islam jamaah. Jadi ini orang-orang yang gagal paham. Nah, Imam Ahmad mengatakan apa lagi? Waman ghalabahu bisayf. Kok nganti enek sing dongkel pemimpin tertinggi niki wau. Misal di kudeta, bahasanya bisa dengan pedang di kudeta. Hatta sor khalifah. Kemudian si dongkel ini bisa mengalahkan dan dia naik. Maka wasumia amirul mukminin. Maka si naik ini menjadi pemimpin yang baru. Jadi beliau mengatakan nek nganti enek sing ngedoke dengan cara kudeta dengan pedang. Maka nek nganti mampu, maka sing ngedoke ini bisa naik, dan kalau dia naik dia menjadi pemimpin yang baru. Artinya orang LDI kalau pengen imamnya diakoni, memiliki legitimasi, dia harus keduk ke Pak Prabowo. Begitu orang-orang HTI memang pengen menyematkan seseorang menjadi khalifah, itu bisa ditempelkan Pak Prabowo atau Pak Prabowo juga ke sekjennya nomor ketuanya, kemudian disebut sebagai khalifah. Nih kata-kata ini tidak menyebutkan bolehnya atau tidak menunjukkan bolehnya kudeta. Kenapa?
wasamu wa ta'ah, wajibnya mendengar dan taat. Tapi kok nanti enek wong nekat pengen kudeta. Jadi kudeta itu bukan boleh, gak boleh, haram. Nek kok nganti nekat, jadi wong nekat. Wong pintar itu kalahnya kan wong nekat. Wong nekat kalahnya kan wong edan Pak. Nah, maka dalam konteks ini, ya, nek nganti ada wong nekat apa meneh edan, kok nganti kemudian jadi, maka yang jadi itu tetap menjadi pemimpin yang tertinggi dengan catatan sudah tidak ada lagi yang ngoprek-ngoprek itu. Nah, maka kalau sebagian orang-orang ini mau nekat, harusnya dia kembali kepada sirah. Bagaimana kemudian Nabi SAW itu bisa mengalahkan musuh dengan rasio minimal 1:3. Artinya kalau kemudian enek wong nekat tenang, ya sosok edan barang niku wau, pengen ngalahke negara Indonesia, pemimpinnya pengen diganti nganggo tenaga, nganggo senjata. Nek bener-bener pengen nekat, kudune dia mengambil sirah Nabi rasionya 1:3. Jadi nek tentara Indonesia niku enten 500.000, kudune minimal BN duwe tentara pinten Pak? Pinten Pak? Waduh, durung sarapan ada iso mikir. Pinten Pak? Pinten? Ya. 18.000. Oh, tentara Indonesia we 500.000 kok mosok 18.000. Ya 180.000. Kurang 0,1 Mas, tapi yo kurangnya dadi akeh. Artinya kalau memang ada wong arep nekat, ya minimal kudune duwe tentara 180.000 Pak. Nek kabeh kuwi tentara duwe senjata yang sama. Lah nek arep nekat plus rada edan mau silakan. Nek minimal semonten iku lho. Lah kula nanti melu pengajian Pak wong 5 tok. Ustaz jelaskan pentingnya mendirikan negara Islam dan kita harus bergerak ini. Wah, wong 5 Pak. Niku nek 180.000 dikurangi 5, kurangnya jadi 179.995. Oke banget kurangnya. Makanya nggak akan pernah balik. Ketika ada orang yang kemudian nggak mau bersabar, nggak mau taat pada penguasanya, terus dalam untuk sauprit tok pengen ganti negara, itu mesti rusuh. Makanya dalam Islam para ulama itu selalu mengatakan sabar, manuto, dan manut pun itu dibatasi dengan pada hal yang tidak dilarang dalam agama. Jadi dengan atos-atos, dengan yang lebih ceramah, barang ceramah dengan tidak mangkat di Jakarta untuk kemudian menurunkan pemerintah, maka itu gak akan efektif, gak akan efektif. Apa mulai di sini ngapunten sepuh-sepuh, mbah-mbah, gak akan pernah bisa. Artinya kalau kemudian pengen nekat, itu rumusnya loh 180.000 tentara kabeh duwe senjata, terlatih kabeh, sing tuwek-tuwek kae entuk nom-nom kabeh. Terus pokoknya fisiknya kaya TNI lho. Niku kesehatan kemungkinan menang atau kalah. Tapi nek wong 100, 200, 1000, 2000 niku mung akan menghasilkan fitnah, rusuh, bahkan mati, darah tertumpah sia-sia. Otomatis keluarga sing omah merana menangis, nah boleh mengurusan belok calon presiden nanti mangkat tekan kono, nanti akhirnya bandem-bandeman kali tentara kali polisi akhirnya mati, mesake bojone lagi buat dinikahi dan dirondo gitu kan. Nah maka hal-hal yang seperti ini perlu dicermati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah tertulis di kitab akidah yang kedua. Kitab akidah yang keempat, Imam Al-Ghazali mengatakan hal yang serupa. Beliau mengatakan wala yusra'u huduru sholatil jum'ah. Imam Al-Ghazali ini muridnya Imam Syafi'i. Berarti ini intisari akidah madhab Syafi'iyah. Jadi Imam Syafi'i itu setahu saya gak pernah menulis kitab akidah secara khusus, gak pernah. Jadi kitabnya al-um dan sebenarnya tentang akidah. Jadi kalau mau memahami akidah Imam Syafi'i, kita waca dari awal sampai akhir, kemudian dicomot itu nanti baru tahu akidah Imam Syafi'i seperti apa. Tapi adalah beliau punya murid kesayangan namanya Al-Ghazali. Al-Ghazali menyusun kitab akidah secara khusus. Jadi Imam Al-Ghazali yang menyusun kitab akidah secara khusus, dan saya secara pribadi meyakini ini adalah akidah Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah. Beliau
mengatakan wala yutraku huduru sholatil jum'ah, tidak boleh seorang muslim meninggalkan berjamaah sholat Jum'ah wala sholat duha dan sholat 5 waktunya ma'abariha di rumah wa fajriha, dengan imamnya dari umat ini walaupun dia orang baik ataupun orang yang jelek. Artinya ngeten Pak, misalnya ini masjid dengan bakal diparani kali bupati dengan, terus bupati dengan meh teko dan meh tawean gitu kan, terus dengan ngapunten bupati ini meh rene aku ora cocok karo partai ini, aku ora seneng karo wong iki, wong aku iki jobles kotak kosong kok, aku iki dengan arep bupati ini kotak kosong. Nah, maka aku mau jamaah karo dhewe, aku tak nyingkir. Nek niku yang dengan lakukan, maka yang terjadi dengan menyimpang dari akidah Syafi'iyah dan akidah para ulama Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena pemimpin yang berjamaah dengan kita harus kita bersamai. Pemimpin yang kita bersamai akan mengerti bahwasanya dia bersama dengan warganya, masyarakatnya, umatnya, sehingga itu menjadi momen dengan untuk memberikan masukan-masukan yang positif. Makanya dalam Islam kenapa nggak boleh pemimpin kafir? Kafir loh ya. Itu karena nek jenengan duwe pemimpin kafir, jenengan ora iso ngandani, piye ngandani. Nek arep ngandani yo ora kanggo, kok ngandani sama Quran to, ora percaya karo Quran. Tapi nek pemimpin itu muslim, walaupun dia itu mungkin belum baik, belum sempurna Islamnya, belum dekat dengan kalangan orang-orang santri, maka dengan dia muslim itu ada peluang untuk nasihati menggunakan Quran kalim sunnah. Tapi nek kafir nggak bisa. Gak mungkin masuk mriki, tapi nek ning wong Islam ya toh lebu mriki toro tawehan, tinggal dengan titip pesen ten napa niku imame kalih ceramah, tolong disampaikan tema ane pemimpin enten, seorang pemimpin harus berbuat adil kepada masyarakatnya. Itu pemimpin yang baik akan ngerasake atau memahami atau berusaha untuk menjalankan itu karena panggilan keimanannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Muzani, terus Imam Al-Kirmani. Imam Al-Kirmani ini murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan ini lebih detail oleh wal inqiyadu liman walahu amroka. Maka seorang muslim wajib tunduk kepada penguasa yang Allah berikan kekuasaan untuknya dalam rangka mengurusi perkara manusia. La tanza yadaka min ta'ah, jangan pernah kamu cabut tanganmu dari ketaatan pada penguasa yang sah. Wala takhruj alaihi bisayfika, dan jangan pernah kamu keluar dari rumahmu dengan menenteng senjata melawan dia. Itu berarti kudeta itu. Berarti kudeta orang itu. Kemudian kenapa? Karena itu akan menimbulkan fitnah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Hatta yaj'alallahu laka farajan wa makhrajan. Nek nanti kamu enggak terima dengan pemimpinmu karena kamu merasa pemimpinmu ini dolim, maka jangan menggandakan senjatamu yang berupa pedang itu, tapi gunakan senjatamu yang berupa doa. Doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang beriman. Maka doakan dia hatta ya ja'alallahu laka farajan wa makhrajan, sampai Allah kemudian menjadikan jalan keluar dan kemudahan kelonggaran atas masalahmu. Jadi kita diminta untuk mendoakan, bukan untuk menantang perang, bukan. Karena menantang perang pasti akan muncul korban, tapi yang mendoakan insya Allah nggak muncul korban. Makanya dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu dipaksa untuk mengatakan Quran itu makhluk. Beliau nggak mau, ditahan selama 3 kali penguasa. Ganti penguasa 3 kali beliau itu dipenjara. Apa yang mau dipenjara orang buatan? Ning penjara ya dikebuki, ya tidak, ya di unek-unek. Tapi beliau sabar. Malah muridnya yang di luar penjara yang tak sabar. Beliau mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal dan meminta fatwa untuk melawan penguasa. Saya memberi fatwa untuk jihad, kami berangkat. Tenang wae, dengan yang jeruaman, kami yang perang. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dengan kalimat yang dicatat oleh sejarah, lau anna li dakwatun mustajabatun tada'u bisultan. Ora. Nek kirane donga kuwi kabul. Nek irone aku ndonga kuwi siji wae kabul, donga kuwi donga dinggo penguasa. Makanya beliau mendoakan terus penguasanya, sehingga penguasa yang keempat, khalifah yang keempat itu meninggalkan keyakinan Mu'tazilah dan kembali kepada akidah Ahlussunnah bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Oleh karena itu maka kalau kita kontekan di negeri kita, mulai itu nek sebulan itu jadwal pengajian itu 89 tekan 90
di 10 sampai 15 masjid. Niku kula jelaskan tentang bahaya judi online. Kemudian nanti bisa berakibat menumpuknya utang. Kemudian nek utang ra kuat bayar biasanya stres. Nek stres akhirnya pilih nopo bunuh diri. Niku kula jelaskan ning 15 masjid. Tapi begitu saya lihat data, artinya saya lihat berita, orang judinya orang meduk malah muda. Sing tadine penjudine enggak banyak sekarang jadi 8,8 juta orang. Sing waktu ceramah saya mulai tentang judi itu, transaksi judi online itu 600 triliun terus jadi 900 triliun. Jadi orang meduk ning malah nambah penjudine transaksinya juga. Kenapa? Ya karena sing judi orang melu pengajian. Jadi yo dia tetap judi dan bahkan ngejak koncone judi. Sehingga orang kayak saya nggak terlalu ngaruh kalau kemudian berceramah ngomongnya soal judi online. Tapi kalau kemudian yang terbuka mata hatinya adalah penguasa, pas zaman Pak Esi Sakjungi saat ini kan rapatnya digagas dijarke wae gitu. Begitu kemudian yang sekarang beliau kemudian ngomong berantas, kemudian polisinya mangkat, akhirnya 380.000 situs ditutup, backingannya dicekel, transaksinya diblokir, sampai muncul data-data tadi. Ini masih ini mau biar tim suksesnya Prabowo buatan kalau yang coba tak terus kabeh Pak, tenang. Jadi orang tahu kalau nyoblos siji ngoten tahu. Karena prinsip saya siapapun yang jadi itulah pemimpin kita dan kita doakan. Nah, maka ketika yang menjalankan itu penguasa, dia bisa melakukan sampai seperti itu. Dia bisa menangkap sebanyak itu orang, dia bisa menutup sekian ribu rekening, bahkan kemudian menutup sekian ratus ribu situs, gitu kan? Termasuk backingan pusat dari Kementerian Kominfo gitu, cekeli gitu kan. Ini benar-benar kerja seorang penguasa itu bisa menjangkau sampai sana-sana. Tapi nek kita masyarakat nggak isonya yang ngandani dan nggak terlalu banyak efek karena sing dikandani mau kira enek gitu. Kan nek saya mesti jujur kan bisa kok juga boten judi loh, tapi sing judi kan yang jowo mriko. Nah, maka di sini dikatakan doa sampai Allah berikan jalan keluar dan kelonggaran atas urusanmu. Wa alla takhruja ala sultan, dan jangan pernah keluar dari penguasamu. Kayak berapa waktu yang lalu ketika di Suriah dideklarasikan kekhalifahan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi, ada 500 orang Indonesia keluar dari Indonesia nyebrang sepi corone pokoknya merono pengen pindah negara tekan kono nopo dia mereka video dengan bangganya bakar paspor dan ketok-ketok KTP. Tapi Khalifah al-Baghdadinya orang duwe wilayah, orang duwe tentara kecuali sithik, orang duwe segala macam instrumen negara nggak punya, kecil tok gitu. Yang terjadi digencet oleh Amerika selesai, akhirnya 500 orang Indonesia ini balik ke Indonesia secara identitas, dari warga negara sekitar sana yura sing belum gitu kan. Maka jangan sampai seperti itu. Ketika panjenengan lahir di Indonesia, besar di Indonesia, punya garwa orang Indonesia, anaknya yo Indonesia, kulitnya yo ireng koyo kula, irunge yo pesek gitu kan. Maka inilah negeri kita. Tugas kita untuk menjaga, memperbaiki, dan penguasanya kita doakan. Sehingga beliau mengatakan watas ma'uwatuti, dan dengarkan dan taat walaupun musul bai'ah, dan kamu jangan cabut loyalitasmu. Bai'at niku loyalitas sumpah setia. Bukan aku orang sumpah setia kalau Pak Prabowo. Memang kita tidak melakukan itu secara satu persatu, tapi dengan duit KTP, dengan duit KK, dengan duit paspor yang punya paspor dan identitas yang lainnya, hakikatnya itu menunjukkan panjenengan mengakui kalau panjenengan itu warga Indonesia, maka jadilah warga Indonesia yang baik. Gampangnya ngeten, dengan duit anak dengan cilik diupeni dipakani dibedheki, duiran gede Pak, SMA ngoten. Niku anggere mlaku sak mlaku-mlakune sak gon-gon elek-elek Pak ini. Itu menurut jenengan itu anaknya jenengan apa ini? Jadi anggere jenengan ketemu wong ning pasar, kowe to, sing anakmu kae, ngomongnya kowe ngene-ngene diceritake awake. Pake ngentutan, pake jarang adus, pake macam-macam itu menurut jenengan pribadi. Nah, maka anak yang baik harusnya menutup aib orang tuanya.
bukan kemudian malah diumbar kemana-mana. Makanya dalam hal ini beliau mengatakan walau usul baik, jangan kamu cabut loyalitasmu, jangan kamu rusak KTP, jangan kamu bakar paspormu. Faman fa'ala dzalika, kok ngantek enek wong kaya ngono kuwi. Ngomongnya warga Indonesia malah gaya rusuh ning Indonesia. Kayak orang LDI yang dia itu menikah nganggo KUA. Ning karepe itu buku catatan itu. Tapi dia enggak pernah menganggap sahnya nikah KUA, karena ada istilah nikah dalam dinikahnya meneh. Saya nikahnya mustaqim. Padahal Nabi mengatakan apa? Untuk wanita yang enggak punya wali, maka fasultanun waliyu liman waliyalahu. Maka yang bisa menjadi wali itu sultan, bukan ustaz. Makanya kalau ada orang perempuan ini, seorang perempuan yang dia enggak punya bapak, enggak punya paklik, enggak punya om, enggak punya kakak, enggak punya adik laki-laki, enggak punya anak laki-laki. Artinya dia mungkin duwine bule, budi, duwine anak wedok, duwine keluarga perempuan kok, sing laki-laki enggak ada. Maka yang bisa menikahkan wanita ini ya cuma negara, sultan. Tadi kan istilahnya bisa sultan, bisa imam, bisa amirul mukminin, bisa khalifah gitu. Nah sultan ini ya bisa presiden, bisa rojo, bisa kaisar, apapun namanya. Nah ustaz enggak masuk, kecuali ustaznya adalah pengurus KUA, itu mungkin masih bisa. Makanya ada pengajian meleh itu. Ustaznya dengan pede mengatakan pentingnya nikah. Orang yang enggak nikah itu berpotensi berzina, kena fitnah dan seterusnya. Makanya saking pentingnya kalau ada seorang laki-laki dan perempuan pakai pacaran dan kebelet banget nikah, terus moro ke pengajian kula pas lagi ngisi, terus dia ngomong nikahnya kula Pak Ustaz, kula langsung tutup pengajian kula nikahnya. Nah, angkat ngopo Pak Ustaz. Nah dia enggak punya SK dari negara. Ketika dia enggak punya SK, maka dia enggak sah menikahkan orang. Dan sehingga ketika panjenengan ingin dinikahkan oleh orang selain wali nasab, maka itu haknya wali hakim. Mungkin tentang bukti, terus tentang kerten itu yang tempiai guys sepatu menikahkan dengan cara Islam. Pas sudah daftar merimu, daftarnya terlalu 500. Nah itu menjadi tempat cucu kami ngomong sing pengen selingkuh, pengen zina, nggak boleh kayak gitu. Jadi kembali ke sini, maka siapa yang kemudian mencabut loyalitasnya kepada penguasa, dia nggak ngakoni penguasa, nggak mau sabar, gawe rusuh, gawe geger, maka fahuwa mubtadi'un, dia ahli bid'ah, mukhalifun mufariqun lil jamaah, dia menyelisih dan memecah jamaah kaum muslimin, persatuannya dirusak oleh orang itu. Nanti dalam bab telaga Al-Kausar ada sebab-sebab orang itu diusir dari telaga Al-Kausar, salah satunya karena mufariqun lil jamaah, dia sering gawe perpecahan di dalam negerinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ar-Raziani mengatakan dalam poin yang ke-14 kitab akidahnya, wa nuqimu fardhul jihad wal haji ma'a a'immatul muslimin fi kulli dahrin wa zamanin. Dan kami berpendapat wajibnya mengikuti jihad dan haji bersama dengan a'immah penguasa kaum muslimin pada setiap masa dan setiap zamannya. Artinya kalau kita pengen jihad dengan pengen mati syahid, maka caranya harus berdasarkan tata aturan yang benar. Caranya pripun? Jadi tentara dan polisi. Oh, wis ra iso Mas wis tuwa, putrane kok dadi tentara kali polisi. Sehingga kalau putra jenengan atau saudara jenengan tentara atau polisi dan kemudian menjadi tentara atau polisi yang baik dan benar, membela kebenaran bukan membela kejahatan, kok kemudian mati ditembak penjahat atau ditembak OPM, maka insya Allah berdasarkan kaidah-kaidah yang tadi saya bacakan, itu mereka orang-orang yang mati syahid. Tapi nek karo jogo perbatasan kok mleboke narkoba, nah itu masalah juga, nggak boleh kalau kayak gitu. Itu udah kayak orang yang angkat jihad, tapi ghanimah belum dibagi, dia harus tolong disik. Kata Nabi, dia masuk neraka, bukan untuk pahala mati syahid. Makanya termasuk haji juga itu. Ketika panjenengan sudah daftar ngantri 35 tahun, pun sabar. Nah kok kemudian kesuwen, aku selama mati, boten apa-apa, ampun jadi haji koboi, ngangkat dewe lewat dalam tikus, tekan ngono terang lunta-lunta sampai ada biaya cerita kalian pulau itu ning hotel didobrak karo tentara, dicemplungin
tempat jedah dibuat di pinggir jalan. Terus kalau travelnya dijemput nganggo elf, tuh pakai elf terus jumpengke lewat padang pasir, bung mobil batar biangan gitu. Kemudian dilebok ke meneng hotelnya, pas cukup didekek sebelah tempat sampah. Ampun wonten iku. Nggih, artinya kalau memang panjenengan duwe-duwe, oh, nek duwe ya wis sabar. Kok ora mangkat, ya bener ora memang enggak mampu. Nggih. Jadi kemampuan itu sekarang enggak cuma soal duit, tapi soal kesempatan. Kalau memang enggak ada kesempatan, ya jangan kemudian mencari jalan-jalan yang tidak benar. Kemudian beliau mengatakan walana wa al-khuruj 'ala al-a'immah wa al-qital fil fitnah, dan kami tidak melihat ada celah bahwasanya kaum muslimin itu boleh untuk keluar memberontak pada penguasanya dan bahkan berperang dalam masa fitnah. Sebaiknya kalau ada kerusuhan itu dengan tenguah. Wa nasma'u wa nuti liman wallahu Allah azza wa jalla amrona, dan wajib untuk mendengar dan taat kepada mereka yang diberikan kekuasaan atas urusan-urusan kita. Walanan siku yang dari to'ah, dan jangan pernah kamu cabut tanganmu dari ketaatan. Walanan tabi'u sunnah wal jamaah, dan kita ikuti sunnah dan berjamaah dengan kaum muslimin. Wanastanibu asyududa wal khilaf wal furqah, dan kita hindari keganjilan, perselisihan dan perpecahan yang ada. Jadi jangan gawe gegeran di negeri yang damai. Terakhir Pak, Imam Al-Bukhari mengatakan dalam kitab yang beliau susun, jadi beliau itu ketemu 1000 orang ulama. Beliau mengatakan lagi itu aksara min alfi rajulin min ahli ilmi, aku wis ketemu 1000 lebih ulama min ahli Hijaz, dari negeri Hijaz Saudi. Kemudian Makkah wa Madinah, kota Makkah Madinah, wa Kufah wa Basrah, Wasit, Baghdad, Sam dan Mesir. Kemudian lagi tuhum karrotin kornon ba'da kornin summa kornon ba'da kornin. Aku ketemu orang bisa, ketemu meneh, tak tinggal balik meneh, ketemu meneh, dan semua itu terakumulasi mundu aksara min sittin wa arba'ina sana. Semua itu saya lakukan dalam menuntut ilmu itu selama 46 tahun, dan mereka sepakat pada poin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai pada kalimat wa alla tunazi al amro ahlahu liqauli Nabi SAW, dan jangan pernah kamu cabut kekuasaan pemimpinmu, jangan pernah kamu cabut loyalitas kepada pemimpinmu, karena Nabi SAW mengatakan salasun ayyuhullu alaihi qalbu mri'in muslim. Ada 3 hal yang harusnya tidak memberatkan hati seorang muslim. Harusnya seorang muslim itu melakukan ini kanti seneng, kanti enjoy. Yaitu apa? Yang pertama, ikhlasul ilmi lillah. Orang Islam itu nek kon ikhlaske dalam menuntut ilmu kudune dhek santai, mboten usah kemudian susah. Kemudian yang kedua, dia mengatakan wa ta'atu ulatul amri, dan manut pada penguasa itu harusnya luwih nyenengi daripada membangkang. Menjadi warga yang baik itu harusnya lebih mudah diterima daripada menjadi warga yang gampang gawe rusuh. Logikanya ngoten. Kemudian waluzumu jamaatihi, bersama dengan kaum muslimin itu harusnya lebih nyenengi daripada bendal misah nyemplung hutan bergerilya tantang pemerintah untuk perang, kados yang terjadi di beberapa daerah dan Poso dan seterusnya. Maka itu lebih menyusahkan. Paling enak ya bareng kaum muslimin bersama dengan warganya bermasyarakat dengan baik. Kenapa? Kata beliau rahimahullah Bukhari, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Karena kalau kamu bersama dengan pemimpinmu, walaupun pemimpinmu ini jahat, walaupun pemimpinmu ini jelek, walaupun pemimpinmu ini mungkin korupsi, maka kamu bersama dengan mereka itu masih lebih baik daripada kamu sendirian. Kenapa? Karena kebersamaanmu dengan mereka tetap menaruh tentaranya di perbatasan, mereka tetap menaruh tentaranya di lautan, mereka tetap menaruh polisinya di jalan-jalan, sehingga kalian terlindungi, aman, sholat, enggak kemudian rumus suara tibo dengan nampak kendala, boten dicegat oleh tentara Amerika. Maka ini masih menjadi kondisi yang minimal yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa atau masih bersama dengan penguasa. Tapi nek beda dhewean dengan yang tengah alas, diplomatan ora enek sing ngerti, digondol napa dengan boten enten sing nemoni. Maka bersama dengan masyarakat, membersamai mereka dan bersama dengan penguasa walaupun jelek itu masih lebih baik. Kemudian summa akidah fi qouli, kemudian hal ini dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan ulil amri. Ulil amri
kalau ulil amri ngomong wahai warga kerajaan, nek lampu merah mandek, maka wajib mandek Pak, nggak boleh tegas. Wahai warga kerajaan numpak motor kudu nganggo helm, maka wajib nganggo helm. Mau nganggo helm kalau mandek lampu merah kan nggak ada larangannya dalam syariat gitu. Makanya saya ketemu beberapa orang itu jenggotan di atas pulau, gamis, bujune gitu, pasal darat barang, numpak motor orang nganggo helm, anaknya orang helm, dilului mas orang helman, aku helmannya sobe bae mas. Gak apa, nek Indonesia harus bersyariat Islam. Nah, mau nek ketipu sirahmu nato aspal, apa yang aspal sing penyok gitu. Enggak, kepala jenengan yang penyok. Artinya jangan kemudian mengaitkan sesuatu yang tidak berhubungan sehingga dipaksakan seolah-olah Indonesia itu baru bisa kita ikuti pemimpinnya nek sudah bersyariat Islam. Padahal Pak, nek ini mau diperpanjang, Indonesia itu saat ini sudah menerapkan mayoritas hukum Islam. Sing kurung ya mau soal pidana. Udah itu kok. Dengan ngomong apa nikah yo enek tempate, enek aturan syariate dulu. Kemudian waris niku nggih entuk nganggo hukum waris Islam. Enten pengadilan agama juga. Terus mulai sekolah-sekolah Islam itu pesantren sapirang-pirang. Hampir semua sudah diperbolehkan. Termasuk ekonomi Islam di Indonesia itu termasuk 5 besar sak dunia. 5 besar sak dunia orang Asia sak dunia. Tapi yang belum memang hukum pidana. Tapi jangan sampai kemudian dengan kekurangan itu kemudian kita mengatakan Indonesia elek mau mewah itu. Kita yang harus menjaga, kita yang harus nguri-nguri. Terakhir nih, bahwasanya anak itu citra dari orang tua. Nek Pak rampok, biasanya anak ini mau copet. Tapi yang namanya penguasa itu citra masyarakatnya. Jangan dibalik. Masyarakat yang baik melahirkan penguasa yang baik. Penguasa yang tidak baik lahir dari masyarakat yang tidak baik. Jangan dibalik. Nabi mengatakan apa? Allah SWT mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dal dzalimin ba'dahum bibatil. Seperti itulah atas orang-orang dolim, orang-orang yang enggak baik tak jadikan pemimpin yang enggak baik yang dolim juga. Makanya kalau panjenengan misal ini contoh ya. Nanti ini contoh ini sok diperluas terserah jenengan. Misal jenengan ngeluh, kok pemimpinku gawe ini korupsi, kok pemimpinku gawe ini korupsi. Maka ketika menggunakan ayat tadi, korupsi yang pemimpin itu lahir mergo rakyat itu korupsi. Rakyat korupsi apa mas? Pengen ngerti? Ini kalau cerita. Ayo jenengan naik ngurus sing, pilih ngurus dhewe apa nembak. Wah dari mulai ini wah itu, kalau mau Indonesia sepakat, orang bakal nembak, semua sepakat. Insya Allah Pak pemimpin jenengan orang mungkin korupsi. Tapi nek orang Indonesia gampang nih, Allah harus titip baik. Bahkan sampai ngurus KTP gratis gampang nih, terus titip baik. Ngurus ngomong mulai titip baik, wabeh sampai keluaran cerita di kocok, supir taksi, tinggal poli taksi itu ada fasilitas cuci gratis. Nah supir taksi gagal sih kena ngantri, waktunya kelong sekian jam, padahal soal ngerit gitu kan, soal ngaku, emang ini tukang cuci nih, kita pilih dari sekolah yang tua, benar besok di sini, ulang nanti kalau ini terjanggalan, ulang mau sapi siji aja dibeli, terus pokoknya tinggi gue sapi 5, takonnya bisa pulau, neng pulau dibeli kayak di makanya oleh di per sapi nambah 300.000 di sini. Nah hal-hal seperti ini ketika masyarakat sih gampang nih, maka ya aku yakin nek misal dengan pemimpin ambil kok modelan ini soal psikolog, yo sak sekira bakal dengan nemoni pemimpin yang baik. Yang ada nih motor terus, makanya sampai yang murah nih dana desa sakit yang luwih entek mau dari 75 juta digo nyawer. Sinten? Nyawer niku lho, tukang nyanyi niku. Lah apa lah wargane yang melu nyawer gitu. Makanya itu jaminan. Makanya saya salut ada satu desa di daerah Karangkeding itu. Kalau diceritani itu dari nanti itu. Itu sak wargane itu baik semua. Salat ngaji kabeh dan wargane sepakat. Pokoknya kalau lurah saka kampung iki kudu wong sing iso ceramah khotbah Jumat. Itu kan bener perkara gampang. Ya kira semoga yo wong apik, Pak. Kados di Monorejo niku Mas sinten to kula nate ngobrol.
dengan membangun kebiasaan dan masjid, bermajelis ilmu, bermasyarakat dengan baik, saling mendoakan dalam kebaikan, maka ketika menghasilkan ekosistem yang baik, insya Allah dengan dunia lurah yang baik. Tapi nek kemudian gampang calon mesti ditekoi wani piro, urai calonnya yang muni piro wani gitu kan. Akhirnya sing piro wani mangkal di sini gambar telur, sini gambar apa? Biasanya padi telur atau jagung. Delalah saya menang untuk gambar telur. Begitu jadi jadi lurah telur gitu kan. Nah, maka monggo dengan introspeksi masing-masing, jangan saling menyalahkan, apalagi sekedar menyalahkan pemimpin, maka itu kurang adil. Kita introspeksi ke bawah, kita introspeksi pada diri kita masing-masing, kita perbaiki kondisi kita. Kalau memang benar-benar kita menginginkan pemimpin yang baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan pemimpin kita pada akhir pertemuan ini agar kemudian Allah menjaga mereka, memperbaiki urusan mereka, agar kemudian mereka menjaga amanah negeri ini dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakinan hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wasqina wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa asdiqana wa ikhwanana wa akhwatana wa asatidana ya arhamar rahimin irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru ta'ala.